Kita lanjut ke nomor 22, masih banyak ini, masih 88 ya. Sebagai seorang staf baru di kantor Anda sering mendapati beberapa orang senior Anda datang terlambat dalam rapat. Kebiasaan ini membuat rapat sering dimulai tidak pada waktunya. Jadi ada kondisi datang terlambat ke dalam rapat dan itu senior. Berarti Anda posisinya adalah junior. Bagaimana Anda memandang hal ini? A. Menegur para pegawai yang sering datang terlambat dalam menghadiri rapat tersebut. B. Membiarkan saja karena saya masih baru. C. Mengajukan diri sebagai pembawa acara atau pengatur rapat sehingga rapat tetap dapat dimulai tepat waktu. D. Berusaha mengajukan protes melalui atasan yang memiliki kewenangan lebih. E. Cukup menunjukkan adanya ketidaksukaan. Jadi Anda plototin aja tuh senior-senior itu, biar dia tahu, saya marah nih, gitu misalkan. Nah, kira-kira gimana nih jawabannya? Ini saya lihat tuh dari jawabannya sudah mulai ini ya, sudah mulai dapat lah. Oke, kita lihat jawabannya adalah C. Jadi Anda ngajukan diri aja sebagai pembawa acara. Jadi pengatur rapat gitu ya, atau bagian komitenya. Jelas A nggak mungkin. Anda posisinya bukan orang yang bisa menegur. Kemudian juga B itu nggak peduli ya. Kemudian yang agak tengah-tengah itu adalah protes, ya mungkin komplain gitu kepada atasan, sehingga dia kemudian menegur. Tapi itu kan nggak bisa langsung. Yang mungkin adalah kalau nggak C, kalau nggak ya E aja, menunjukkan ada yang ketidaksukaan. Jadi semacam apa ya, mungkin nggak sampai melotot lah, tapi ngeliatin bahwa ada itu salah. Ya, cuman itu yang bisa dilakukan. Oke, lanjut ke nomor 23. Kedatangan menteri pagi tadi langsung mengubah rencana pekerjaan di unit kerja saya. Seluruh pegawai diminta untuk dapat menghadiri agenda menteri selama kunjungan. Sementara itu saya sudah memiliki jadwal untuk mengantarkan istri untuk kontrol ke dokter pada sore hari ini. Apa yang akan saya lakukan? Jadi ada menteri datang, karena menteri datang, kemudian atasan kita, pimpinan nyuruh kita itu harus hadir. Sementara kita itu, karena ini dadakan gitu, kita udah mau ngantar istri. Apakah tetap mengantarkan istri di sela-sela padatnya itu, jadi nyuri-nyuri waktu, atau membatalkan jadwal kontrol ke dokter karena ada tugas yang penting, atau C. meminta izin pada atasan untuk mengantarkan istri kontrol ke dokter dan kemudian langsung kembali kantor, atau melihat situasi dan kondisi jika agenda menteri selesai sebelum jadwal kontrol, maka saya akan tetap mengantarkan istri ke dokter, atau E. mengutamakan keselamatan keluarga di atas kepentingan menteri. Nah, ini yang mana nih yang bisa kira-kira nggak ganggu mana-mana gitu ya, paling ideal. Oke, kita lihat hasil analisisnya adalah C. Jadi kita izin dulu ke atasan, mengantarkan istri ke dokter, dan secepatnya kembali ke kantor. Itu cara yang biasa dilakukan, termasuk soal-soalnya misalkan Anda harus menghadiri undangan pernikahan yang itu tuh sebetulnya mantan pimpinan gitu, misalkan ada soal seperti itu. Apa caranya? Ya ini, izin kemudian secepatnya kembali. Lalu alternatifnya apa? Ya curi-curi waktu. Jadi Anda mengantarkan istri ke dokter kalau terasa ya apa istilah itu, kondisi bisa. Tapi kalau melihat situasi negosiasi, jika agenda menteri selesai sebelum jadwal kontrol, ini kan nggak optimal sekali. Ya kita nggak fokus, istri mungkin kemungkinan juga marah. Padahal posisi dia sebenarnya kita itu boleh izin, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke nomor 24. Salah seorang pimpinan memiliki keyakinan yang berbeda dengan saya. Siang tadi di saat memimpin rapat, pimpinan ini menyebutkan hal yang berpotensi rasis terhadap keyakinan saya. Hal ini kemudian membuat suasana rapat dan pekerjaan menjadi kurang nyaman. Apa yang seharusnya saya lakukan? A. Mendatangi pimpinan tersebut dan mengklarifikasi ucapan yang berpotensi rasis. Membiarkan saja karena hal tersebut sudah wajar dan biasa di sektor saya. Menghubungi rekan-rekan yang memiliki keyakinan sama dengan saya untuk menentukan sikap bersama, atau menghubungi pimpinan yang memiliki keyakinan sama untuk memberikan teguran kepada yang bersangkutan, atau E. menghubungi kantor pusat untuk langsung memberikan sanksi kepada pimpinan tersebut. Dan ini agak bahaya ya, karena memang rasis itu nggak boleh. Rasis itu jelas, pertama itu ada pemimpin maupun dia pimpinan segala macam, nggak boleh rasis. Misalkan mengatakan hal-hal yang ujaran kebencian. Tapi bagaimana harusnya saya melakukan tindakan atau perilaku saya? Oke, kita lihat. Jawabannya adalah C. Ini, ya, C. Menghubungi rekan-rekan memiliki keyakinan sama dengan saya untuk menentukan sikap bersama. Ini yang paling mungkin. Yang kedua yang A.
Kenapa nggak D? Ini ngadu pimpinan namanya ya. Jadi, dan orangnya nggak ada di sana. Kalau C, menghubungi rekan-rekan memiliki keyakinan yang sama dengan saya untuk menentukan sikap bersama. Ya, enggak apa-apa. Kalau misalkan ada misalkan tindakan rasis, misalkan mengenai kulit, warna kulit, atau hal-hal yang enggak menyenangkan, ya, itu boleh kita protes. Tapi kemudian dalam hal ini, apakah kita akan mengambil sikap bersama atau tidak? Karena kan kalau seandainya mengenai keyakinan kan kemungkinan besar nggak cuma satu atau dua orang dalam rapat bersama lagi ya. Sementara kalau E ini nggak mungkin, itu terlalu jauh interval kekuasaannya, atau ya mendatangi pimpinan itu langsung untuk mengklarifikasi Bapak benar nggak. Jadi antara A atau C. Kalau B jelas nggak banget. Ya. Yang D bisa menjadi pilihan ketiga. Gitu ya. Jadi antara A atau C. Mengapa C lebih? Karena bisa ini kan. Oke, lanjut. Lanjut nomor 25. Sebagai ASN, halo Coach. Ya, Satu Coach nomor Jaka. terakhir ya. Oh ya, oke. Ya, Baik. siap. Terima kasih. Ya. Oke, terakhir. Nanti ini di-share kayaknya Coach Zaka ya? Kalau Ya, di-share benar. nanti. Seperti yang Ya, tadi bisa disampaikan ya. di grup, mungkin teman-teman bisa sambil cek grupnya bahwa nanti kekurangan soal yang belum dibahas, di situ akan di-share semuanya berserta dengan pembahasannya, seperti itu. Baik. Ini yang terakhir, nomor 25. Sebagai ASN, saya memiliki gaji yang lebih jika dibandingkan dengan pegawai kontrak. Ketika mendapat gaji ke-13, saya memutuskan untuk memberikan semacam share sosial kepada para pegawai kontrak bersama rekan ASN yang lain. Bagaimana prosedur yang paling tepat untuk melaksanakan niat kami itu? Nah, A itu menghubungi bagian kurasi dan menyiapkan event pembagian voucher, atau B menggelar acara mata tingkat starter dan menyampaikan dana yang telah dikumpulkan kepada yang membutuhkan, atau C langsung melakukan pendataan rekening, jadi langsung aja rekening. D menyerahkan kepada bagian kepegawaian yang dapat mengakses identitas pelaksanaan kontrak, atau membagikan satu ASN kepada satu orang. Jadi satu ASN itu ngambil satu orang kontrak untuk ngasih uang atau ngasih dana. Nah, kira-kira mana nih yang cocok untuk kita jadikan sebagai prosedur untuk hal ini? Ya. Oke, oke, kita lihat aja ya. Yang paling mungkin adalah menghubungi bagian koperasi, karena biasanya di setiap satker itu ada koperasi. Jadi event pembagian voucher. Jadi lebih banyak orang yang terkumpul. Atau menggelar ramah tamah dan menyampaikan dana kepada yang membutuhkan. Jadi yang membutuhkan saja. Jadi tergantung lah. Tapi ya kalau prinsip keadilan di jaring kerja itu adalah A. Kalau menyerahkan kepada kepegawaian, ini mah nggak nyambung ya, karena kepegawaian nggak boleh pegang uang, gitu ya. Kemudian membagikan satu persatu itu juga tidak, ini siapa yang bisa pastikan orang itu belum mendapat. Yang kemudian mendatangkan rekening ini, ya ini mungkin juga, cuman lebih kurang dari. Oke, gitu teman-teman ya. Materi dari saya nanti di-share oleh Coach Zaka atau dari Edu, dari Bimbel Bidik CPNS. Mudah-mudahan sih menarik ya, karena tadi tuh kok saya lihat tuh berkurang terus, itu kayak saya ngajar Coach Zaka. Jadi masih Mungkin hilang-hilang. Coach, karena pengalaman pertama kan, pengalaman pertama dan teman-teman mungkin ada yang capek pulang kerja gitu, jadi Betul, betul. belum Ya, tapi, belum terkondisi gitu. Semoga bisa ketemu lagi Coach di kelas berikutnya besok malam ya. oke. Ya, Oke, semoga. siap. Oke, Pak ya. Besok kita ada di kelas TWK dan sekali lagi menginformasikan untuk teman-teman di sini semua informasi baik mengenai jadwal, mengenai file record, mengenai file soal semuanya ada di deskripsi grup. Di situ ada link tree, silakan teman-teman bisa mengaksesnya dengan leluasa kapanpun bisa diakses seperti itu. Sekali lagi terima kasih Coach Andri. Sama-sama Coach Zaka. Ya, sehat selalu sampai jumpa besok malam. Besok malam Oke. dengan Coach Iwan ya Coach ya. Insya Oke, Allah. siap. Mas Iwan, Ya, oke. terima kasih untuk teman-teman semua. Salam sehat, salam semangat. Dari saya langsung saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Coach. Waalaikumsalam. Ya, malam Coach Zaka. Ya, Coach Zaka. Waalaikumsalam. Yuk. Begini. Ya.